Coba ya hari ini kita coba akan gali bagaimana komentar dari Pak Khalid Mumtaz ya sebagai salah satu pemateri di Candi Sanggerahan ini, sehingga nanti video ini bisa di-share bagi teman-teman supaya bisa belajar bagaimana sih komentar atau persepsi atau pendapat dari seorang arkeolog ya, karena keterkaitan dengan Candi Sanggerahan ini. Kita mulai. Pak Khalid, kalau menurut jenengan sendiri ya, Candi Sanggerahan ini merupakan salah satu, meskipun tadi saya dengar bahwa Candi Sanggerahan belum tentu merupakan peninggalan dari Candi Buddha, tetap karena hal itu perlu dibuktikan lagi ya, meskipun sudah ada informasi tentang Abu dari Raja Patmi, salah seorang pendeta Buddha Raja Patmi. Sebelum Abu itu diusung oleh pihak kerajaan Majapahit ya, mungkin ke arah Candi Gayatri ya. Itu sebenarnya Candi Sanggerahan ini sebagai apa sih? Apakah sebagai tempat peristirahatan sebelum menuju ke arah sebelum membawa Abu Raja Patmi ke Gayatri? Sebenarnya ini sendiri relief-relief yang ada sendiri ini merupakan hanya hiasan, atau sebenarnya apa sih tujuan dari Sanggerahan ini sendiri? Untuk Candi Sanggerahan sebenarnya kan kita juga belum bisa memastikan apakah latar belakang dari candi itu sendiri, apakah agama Siwa atau Buddha. Juga fungsi dari Candi Sanggerahan ini juga karena memang data dari candi ini belum pernah kita temukan. Jadi seorang arkeolog itu berani ngomong kalau itu sudah ada data tentang sebuah objek. Biasanya data valid pertama yang kita gunakan adalah sumber tertulis, baik prasasti, baik kitab-kitab kesusastraan, baik prasasti di logam atau dan sebagainya. Itu nanti baru kita bisa ngomong seperti apa candi tersebut, seperti apa bangunan tersebut. Mengenai Candi Sanggerahan itu sampai sekarang kita belum menemukan sumber tertulis sama sekali. Jadi kenapa kita bisa ngomong bahwa itu belum pasti sebuah candi Buddha, walaupun dulunya di sini ditemukan sebuah arca Buddha dengan mudranya. Mudra itu yang mudra berupa itu apa? sikap tangan dan sikap kaki. Itu namanya mudra. Berarti itu juga bisa menunjukkan bahwa candi ini merupakan aliran dari Buddha atau Hindu. Itu Betul. sudah pisah ya. Dan itu juga bisa posisi dari arca itu bisa diperkirakan. Jadi kalau sisi timur itu mudranya apa, sisi barat mudranya apa, sisi utara mudranya apa, itu bisa kita lacak dari mudra. Ya, tapi di sini sudah ditemukan mudra itu sama candinya, sama patungnya. Arca Buddha kita temukan hanya satu buah. Dan buah. itu sekarang Dibawa ke museum Wajakensis ini ya. Tulung Agung. Tetapi pada masa lalu itu kan berkembang aliran Tantrayana, jadi gabungan antara Hindu dan Buddha. Iya. Dan di situ biasanya juga sebuah candi ditemukan, di situ terdapat arca Buddha dan arca Siwa dalam satu lokasi. Itu banyak ketemukan di Jawa Timur terutama. Berarti itu ada kemungkinan bahwa candi-candi, kemungkinan saja. Jadi kemungkinan itu bisa terjadi bahwa ini kemungkinan juga aliran Tantrayana ya. Jadi kalau kita lihat seperti itu, kita bisa menyimpulkan bahwa Buddha Tantrayana yang berkembang di situ. Ada arca Buddha dan kemungkinan ada Tantrayana di situ. Jadi kita belum bisa memastikan latar sejarah dari candi ini karena memang tidak ada sumber tertulis. Itu satu. Kedua, fungsi sebuah candi itu pada umumnya, kalau yang Ibu sampaikan tadi Abu dari Raja Patmi yang diusung, itu kan cerita dari mulut ke mulut. Tetapi sumber tentang berita itu tidak pernah kita temukan. Dan fungsi sebuah candi itu pada umumnya adalah pemujaan terhadap seorang raja. Jadi raja wafat 12 tahun setelah wafatnya raja itu biasanya diadakan sebuah upacara satradra namanya, dan di situ dibangunkan sebuah bangunan suci untuk menghormati raja tersebut. Dan biasanya kalau ada beberapa penggambaran arca di situ, yang digambarkan adalah arca raja tersebut. Jadi umpamanya raja tersebut
beragama Siwa, dia digambarkan di situ ada arca Siwa. Oh begitu. Jadi itu merupakan simbol-simbol untuk menghargai, menghormati kematian raja itu sendiri dengan ada suatu bangunan. Kalau Sanggerahan ini sendiri juga belum, Sanggerahan itu sendiri merupakan suatu tempat peristirahatan ya. Jadi akan tetapi ini pun belum diketahui. Sanggerahan itu kalau kita lihat dari kata Sanggerahannya. Iya, Tetapi apakah fungsinya sebagai tempat peristirahatan itu masih butuh penelitian lebih lanjut. Oke. Apa namanya, kalau Kuncen sendiri ini atau orang-orang desa sendiri yang mungkin secara turun-temurun sudah pernah mengetahui hal ini dari kakek neneknya, itu apa sudah diwawancari, ditemukan atau bagaimana komentar dari? Sekarang belum ada. Berarti ini seperti seolah-olah lepas ya dari suatu apa namanya, lepas dari suatu skema sejarah yang memang belum tertemukan ya, di situ karena ya. memang data tentang bangunan ini belum kita temukan. Jadi sementara ini masih prediksi-prediksi berdasarkan objek yang kita temukan di lapangan. Tetapi data pastinya itu yang sampai sekarang masih kita gali. Karena memang masih banyak objek-objek di Jawa Timur terutama ya, ini masih bisu. Jadi belum ada data-data tertulis yang kita temukan tentang objek tersebut. Ada beberapa teori dari beberapa ahli, tapi kan teori, bukan sumber nyata, istilahnya sumber yang terpercaya gitu ya. Nah, ini menjadi suatu tantangan bagi para arkeolog di Jawa Timur sendiri, terutama di Trowulan ya, Mojokerto, bahwa kita seperti kehilangan benang merah ya di sini ya. Dan apa sih, ataukah ada suatu teknologi kerjasama dengan BPCP, dengan Pusdiklat ataupun dengan siapa sih yang sudah bisa berhasil untuk menguak sejarah semacam ini? Ataukah di daerah Indonesia lain yang memang ada cara yang cukup efektif untuk bisa menguak sejarah seperti ini, atau negara lain, atau pernah nggak berpikir semacam itu untuk kita go beyond gitu ya? Go beyond itu artinya kita bisa memprediksikan kalau ini kita kesulitan gitu, apakah kita memiliki suatu cara tertentu atau cara khusus untuk bisa belajar sehingga bisa menguak hal-hal yang memang belum tergali di sini. Memang kesulitan dari arkeologi itu ya, kita belajar pada sesuatu benda mati yang tidak bisa ngomong. Itu sangat beda dengan antro, dengan sosiologi. Ya, objeknya masih hidup. Ya, bisa kita tanya, bisa kita interview. Kalau arkeologi memang kelemahannya di situ. Dan program-program penelitian, program-program menguak masa lalu itu sampai sekarang pun masih giat kita lakukan dengan kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan instansi yang lain, dengan luar negeri, itu setiap tahun kalau dengan institusi atau perguruan tinggi mana Pak kira-kira yang bisa karena di Indonesia itu kan ada, kalau nggak salah 4 perguruan tinggi yang ada jurusan arkeologi, UI, UGM, Udayana, dan Unhas, tambah satu lagi Jambi. Itu yang ada jurusan arkeologi. Setiap tahun mereka mengadakan suatu kegiatan, itu penelitian bersama antar institusi tersebut, mengadakan penelitian untuk menguak misteri-misteri yang jangankan di Jawa Timur, Majapahit sendiri pun itu masih banyak misteri yang belum terkuak. Di mana keratonnya Majapahit itu kita belum tahu, belum bisa memastikan di situ ya. Iya betul. Karena memang kelemahan kita karena sumber kita dari masa lalu. Banyak kerusakan di situ. Dan juga belum semua kesadaran dari masyarakat sendiri itu masih sangat rendah untuk kalau mereka menemukan sesuatu yang mereka anggap itu dalam quality yang high quality, itu mereka cenderung untuk menjual ke pihak luar. Berarti itu kita sudah kehilangan data di situ. Berarti ada suatu permasalahan yang dihadapi oleh arkeologi di Jawa Timur itu juga ya, bahwa benda-benda yang memiliki high quality atau benda bersejarah itu masyarakat cenderung ingin menjualnya dengan memperoleh keuntungan ya. Jadi tidak ada keterbukaan atau sebenarnya gini ya. Gimana? Saya luruskan sedikit ya. Jadi sebenarnya penjualan benda-benda semacam itu, objek, kalau kita sebut dengan objek yang diduga sebagai cagar budaya. Kalau kita jual keluar dan kita serahkan ke pemerintah secara materi, ini lebih besar kalau kita serahkan ke pemerintah. Karena apa?
karena di kita nanti ada penilaian kejujuran, ada penilaian materi, ada materi keunikan, ada materi kepurbakalaannya, dan itu dinominalkan. Tetapi kalau dijual itu kan cuma dihargai secara materi. Tetapi masyarakat kecenderungannya kenapa mereka menjual keluar? Karena mereka nggak sabar untuk langsung menikmati hasilnya. Kalau di pemerintah itu kan masih dikaji dulu, nah, ya, butuh waktu. Ya. Walaupun hasilnya nanti lebih besar, tetapi kan butuh waktu. Nah, masyarakatnya pengennya begitu diserahkan dia mendapat uang, istilahnya instan ya. Di sini ya, berarti itu memang perlu permasalahan. edukasi lah, istilahnya perlu edukasi bagi masyarakat Indonesia sendiri, terutama masyarakat yang tinggal di daerah situs-situs atau candi-candi yang memang memiliki peninggalan yang berharga. Jadi itu merupakan suatu tantangan sendiri bagi kita ya, adik-adik dan semua kita mahasiswa yang paham lah tentang hal itu, dan juga pihak Purbakala itu sendiri ya, untuk mengedukasi masyarakat yang berada sekitar situ. Apakah sudah pernah ada usaha semacam itu untuk secara kontinu dari pihak Purbakala atau arkeolog untuk mengedukasi masyarakat yang berada di daerah situ? Ya memang ini tidak hanya satu kali, jadi tidak hanya satu kali, tidak hanya menjadi dalam waktu yang singkat, tetapi juga merupakan program pemerintah itu sendiri dalam jangka yang panjang. Kalau program sosialisasi itu tiap tahun kita melakukannya, tetapi kelemahan kita kan wilayah kerja kita kan Jawa Timur, jadi tidak mesti tiap daerah bisa terjangkau dalam waktu singkat. Bisa saja daerah ini berapa tahun lagi, karena wilayah kita ini sudah kita siasati dengan mencanangkan program-program tersebut ke daerah Pemda. Jadi Pemda bisa melakukan kegiatan sosialisasi di daerahnya masing-masing dengan bantuan kita, umpamanya dari pematerinya mendatangkan dari kita bisa. Tetapi kalau dari BPJP sendiri tiap tahun kita selalu mengadakan sosialisasi, dan mungkin ini juga perlu diketahui oleh masyarakat ya, bahwa kalau selama ini paradigma yang berkembang di masyarakat, penjualan objek yang diduga cagar budaya itu dilarang. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 penjualan objek yang diduga cagar budaya itu diperbolehkan dengan syarat itu dicatatkan di dinas setempat. Dicatatkan dulu sebagai. Iya. Jadi dan kewajiban kita sebagai pemilik objek ODCP ya, kalau kita sebut objek yang disebut cagar budaya itu untuk mendaftarkan kepada dinas, hanya mendaftarkan. Itu kewajiban kita sebagai pemilik. Jadi kalau nanti itu mau diperjualbelikan, asal tidak dibawa ke luar negeri ya, itu cuma kita daftarkan, oh ini benda saya ini saya jual ke si A dengan account ini. Sudah. Jadi penjual beli tidak dilarang. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak semua menyadari hal itu ya, Pak Khalid. Karena memang kesabaran masyarakat, kesadaran dari masyarakat itu yang masih rendah. Oke. Terus setidaknya dengan hal ini apa sih untuk kedepannya arkeolog itu, terutama apa sih pesan-pesan untuk adik-adik IPS ini sendiri ya, bagaimana semangat untuk menjadi arkeolog itu bisa kita dapatkan? Jadi apa sih yang membuat mereka harusnya tertarik bahwa seorang arkeolog itu memiliki misi seperti ini, misi yang mulia, atau bagaimana itu gimana? Karena gini ya, satu hal, Indonesia itu kaya akan budaya itu sendiri bisa dimunculkan dengan melalui sebuah penelitian kajian, dan itu bisa dilakukan oleh orang-orang sosial seperti kita. Itulah yang harus kita. Kalau kita akan menjual teknologi, kita akan kalah dengan negara lain. Tetapi kekayaan kita yang sesuatu yang tidak dipunyai negara lain itu adalah budaya. Jadi mari kita lestarikan, kita uri-uri budaya-budaya tersebut. Ini yang belum ada di benak-benak adik-adik kita ya, Pak. Karena memang pemerintah sendiri juga masih memandang sebelah mata terhadap itu. Jadi mungkin secara income, secara keuntungan itu masih kalah lah istilahnya per kapita untuk teknologi, penggunaan teknologi jauh lebih melampaui dari hal yang terkait dengan budaya dan sejarah itu sendiri. Sebenarnya kalau kita mau menguri-uri itu akan menghasilkan sesuatu income yang lebih besar bagi negara.
Iya, karena ini juga terjadi di salah satu dosen saya yang kuliah di luar negeri di Iowa University. Malah di sana dia kuliah S2 S3 itu malah diminta untuk mengajar tentang ini dalang dan gamelan gitu loh. Nah, ini kan menjadi suatu kekuatan kita sebenarnya yang sebenarnya jenengan tadi bilang bahwa harusnya kita melestarikan kekuatan ini. Karena nanti kalau kita hanya mengajar dari segi teknologi kita akan ketertinggal. Dan mungkin perlu ditumbuhkan rasa cinta terhadap budaya sendiri. Itu yang sekarang sudah mulai melemah. Kalau kaum milenial lebih bangga Korea Drakor, K-pop, itu BTS itu yang harus diubah, lebih bangga pada budaya sendiri. Cuman ini memang tidak mudah, tidak seperti membalik telapak tangan karena bidang yang jenengan geluti ini juga perlu suatu ketekunan ya. Apa yang istilahnya kalau kita ngomong tentang arkeolog ini, kira-kira apa sih tips-tips atau kesiapan mental apa yang harus disiapkan oleh adik-adik ini kalau nantinya mereka memang ingin menjadi arkeolog atau meneruskan ke arah sana? Ya siapa tahu. Atau saya ya yang tertarik itu jadi arkeolog gitu loh. Soalnya karena ternyata menarik ya, karena selama ini kayak pendampingan untuk KKN kayak gitu, saya diminta untuk di punden-punden itu untuk bagaimana cara melestarikan punden-punden itu. Kemarin saya kan mendampingi ya Pak Khalid ya. Jadi akhirnya ada penataan dari papanisasi. Kemudian karena saya menggandeng Mas Aang Kediri ya. Itu jadi kita juga ada menulis papanisasi sejarah lah kayak gitu. Ya, bahasa Jawa kuno. Watu Dakon, Mbah Dakon itu juga lah. Jadi saya berusaha untuk mendampingi adik-adik mahasiswa IAIN Tulungagung untuk melestarikan situs-situs atau punden-punden yang ada di Blitar ya, di Taparejo, terutama di Taparejo. Setidaknya hal yang bisa kita cermati, termasuk di mana itu Arcowara di Modang. Kemudian Belambangan ya dekat itu ya. Itu juga mengapa hal seperti itu tidak, karena saya memang basic saya itu adalah sastra Inggris, tapi mau nggak mau karena saya dikasih amanah menjadi kajur IPS, ketua jurusan IPS, mau nggak mau saya harus banyak menggali dan menularkan semangat cinta terhadap IPS itu sendiri, termasuk sejarah, geografi, ekonomi, kewirausahaan. Nah ini bagi saya mengapa generasi sekarang itu kok jauh dari hal yang berada di sekitar lingkungannya, kepekaannya ini yang maksud saya. Jenengan mungkin mau jadi arkeolog, sebenarnya ini suatu amanah yang sangat luar biasa loh kalau menurut saya, karena kita menjadi tahu tentang sejarah, bagaimana cara menggali situs-situs yang ada, terus trik-trik atau cara yang rumit dari langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk menggali data semacam ini ya luar biasa. Itu memerlukan ketabahan dan kesungguhan yang sangat luar biasa. Ya, apa coba mungkin awal seperti dikatakan tadi bahwa rasa cinta itulah yang harus kita tumbuhkan. Cinta pada produk dalam negeri, cinta pada budaya negeri, itu yang awal. Kalau kita cinta, pasti apapun akan kita lakukan. Kalau kita cinta pada budaya Indonesia, gimana sih nenek moyangku dulu? Pasti akan timbul pertanyaan seperti itu. Dan rasa kepo seperti itu akan memacu kita untuk belajar, untuk menggali. Itu yang saya rasakan selama ini. Jadi awalnya harus ada rasa cinta, harus ada rasa memiliki. Terus selain itu juga kesabaran yang harus, karena memang apa yang kita hadapi adalah sesuatu yang mati. Kalau yang kita hadapi hidup mungkin gampang ya, kita bisa interview, kita bisa melihat ekspresi mereka gitu. Tapi kalau benda mati itu satu tantangan tersendiri. Jadi kesabaranlah yang harus. Oke, berarti intinya kalau pengen menjadi seorang arkeolog ada sense of loving, sense of belonging, sense of realizing ya istilahnya. Jadi ada rasa cinta, rasa memiliki, rasa kesadaran, sense of istilahnya kalau bisa dibilang every product in our country itu harus kita sadari bahwa ini merupakan suatu kekuatan ya, suatu kekuatan lebih bagi model kita jika kita mau mengembangkan budaya-budaya maupun kelebihan bangsa itu kita berasal dari budaya sejarah. Jadi kalau pengen berkompetisi dengan luar negeri
kalau dalam bidang teknologi bukannya merendahkan, tetapi kita sudah jauh kalah. Akan tetapi dengan pengembangan ini menjadi suatu modal utama bagi kita. Jadi adik-adik yang ingin meneliti tentang arkeologi, tentang sejarah, ini merupakan tips ya. Jadi coba tumbuh rasa mencintai, rasa memiliki, rasa menyadari bahwa semua hal ini menjadi suatu modal utama bagi kita untuk mengembangkan modal atau aspek-aspek yang memang perlu dikembangkan. Begitu ya Pak ya? Karena memang kalau kita lihat sekarang, perkembangan sekarang ya, wisatawan luar kalau datang ke suatu negara itu pasti yang dipertanyakan mana museumnya pertama kali. Karena memang mereka pengen tahu bagaimana sih kebudayaannya negara tersebut. The culture. Jadi karena dari budaya kita tuh akan tahu cara berpikir, filosofi, peradabannya di situ. Jadi jangan dikira dengan hanya sekedar tarian atau destinasi wisata, tetapi budaya itu merupakan dasar loh filosofis dari kehidupan umat sebenarnya. Benar ya Pak Khalif seperti itu. Jadi adik-adik tolong ini menjadi suatu trigger ya, atau menjadi suatu stimulus ya. Rangsangan, stimulus atau rangsangan, maksud saya coba ini menjadi suatu kelebihan yang harus kalian sadari bahwa kita harus bersyukur punya segala sesuatu itu perlu kita lestarikan di situ. Pak Khalif, selain ini jenengan sudah melampaui apa saja untuk arkeologi negara selain di Jawa Timur ini di Candi mana aja? Jadi kan sebenarnya kan saya juga nggak hanya pemugaran ya, di kajian, registrasi, pemugaran sendiri, di ekskavasi itu sudah pernah saya alami semua. Karena saya sudah lumayan lama ya di arkeologi. Sudah berapa tahun tuh di BPCB ini? 2005. Berarti nanti ini pensiun sampai tahun berapa? Kemungkinan besar. Belum. Tapi sudah 2005. Sudah itu diangkat PNS. Iya, 2005. Jadi kan sekarang fungsional, pensiun usia. Jenengan bagian apa di BPCB ini? Sekarang pemugaran. Karena memang saya penangani pemugaran, jadi saya di bagian pemugaran. Teman-teman ini bagian pemugaran semua. Iya, konservasi. Jadi pemugaran. Iya. Jadi dulu saya pernah di registrasi, pernah macam-macam. Jadi sudah beberapa tugas yang pernah saya lakukan, terutama untuk arkeologi, penelitian, kajian, ekskavasi. Ekskavasinya di mana kira-kira? Ekskavasi saya di daerah macam-macam. Yang paling menarik dan membutuhkan energi yang sangat luar biasa itu di mana? Kalau kebanyakan kan selama ini kita masa Hindu-Buddha ya. Iya. Jawa Timur kebanyakan Hindu-Buddha. Ya. Tetapi saya pernah mengalami satu kasus di Surabaya, di Balai Pemuda tahu ya. Itu kita melakukan ekskavasi terhadap tinggalan kolonial. Jadi di situ ditemukan botol-botol minuman pada masa kolonial. Itu yang cukup menarik. Jadi itu pengalaman yang beda dengan yang lain. Walaupun pernah juga masa prasejarah juga pernah di Bondowoso pernah, tapi saya satu pengalaman yang cukup menarik. Di situ menariknya apa? Dengan minuman di situ itu tahun berapa ya kira-kira penjajahan Belanda ya? Belanda ya. Jadi di situ kan ada di nama pabrik minumannya disebutkan di situ, pada tahun pembuatannya cukup. Jadi temuan-temuan itu kan cukup cukup unik, cukup jumlahnya tidak banyak di Jawa Timur itu kan. Jadi itu yang menarik dari saya. Ya, kalau yang lain kan dari segi Hindu-Buddha itu kan sudah semuanya karena kan hampir masif ya kalau bisa dibilang begitu. Dan yang bagaimana yang di Bondowoso itu prasejarah apa yang ditemukan? Waktu itu kubur batu, sarkofag. Kubur batu berarti itu menamai bahwa kuburannya orang yang di sana. Jadi itu yang dikubur adalah batu atau bagaimana? Jadi ada sebuah tradisi yang ada di Jawa Timur, terutama daerah Bondowoso, daerah Jember, daerah Situbondo, yang meninggal ya. Inggris Timur katanya. Inggris apa? Inggris Timur ya. Terus gimana? Jadi di situ ada sebuah tradisi bahwa orang yang meninggal itu dikuburkan dalam sebuah kubur batu. Jadi sebuah kubur batu yang bentuknya mirip perahu dengan tutup
Di atasnya itu tradisi-tradisi masa prasejarah. Dan menariknya tradisi itu hanya ada di daerah Timur Inggris Iya, Timur, Inggris Inggris Timur. Iya. Ya berarti ini bisa menjadi suatu penelitian, dan itu sudah banyak yang ada berapa daerah di sana yang bisa diteliti. Oh, banyak sekali. Dan itu Karena memang di sana banyak menemukan sarkofagus, meja-meja batu. meja batu. Itu di daerah Bondowoso mana Pak tepatnya? Tersebar Pak, hampir semua ada. Bondowoso, Situbondo, Jember, itu rata-rata ada semua tinggalan-tinggalan semacam. Dan itu masih dilestarikan semua ya, maksudnya masih ya utuh ya maksudnya. Masih utuh. Dan sampai sekarang apakah masih ada suatu daerah atau desa khusus yang memang masih melakukan hal seperti itu? Oh tidak, kalau tradisi itu sudah Berarti itu sebelum prasejarah. masa prasejarah, jadi Masa belum prasejarah. dikenal tulisan. Prasejarah itu kan belum dikenal tulisan. Belum dikenal tulisannya. Jadi sebelum kalau di Indonesia itu kan di pembabakannya masa prasejarah setelah abad keempat karena ditemukan prasasti Yupa di Kutai, itu dikenal masa sejarah. Jadi sebelum abad keempat itu dikenal sebagai masa Prasejarah. Sebelum abad keempat dikenal sebagai prasejarah, setelah abad keempat dengan adanya Yupa karena di Kutai. masuk ada Hindu-Buddha agama Hindu-Buddha itu dikenal tulisan. Walaupun tulisannya masih berupa gambar Ya, atau Sanskerta, artefak atau ya. Sanskerta. Bahasa Jawa.